Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nani, channel untuk kita belajar. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Mari kita mengikuti materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Jangan lupa selalu bersyukur atas nikmat sehat yang Allah berikan ini ya. Oke, jangan lupa juga selalu ikuti protokol kesehatan supaya kita terhindar dari virus-virus atau bakteri-bakteri di luar sana. Untuk hari ini kita akan melanjutkan materi tentang himpunan dengan tujuan pembelajaran kita yaitu menyatakan kardinalitas dari suatu himpunan serta menyebutkan himpunan bagian dari suatu himpunan. Sebelumnya kalian sudah mengenal apa itu himpunan dan bagaimana cara menyajikan himpunan. Boleh dengan mendata anggotanya, boleh dengan menggunakan kata-kata, atau dengan menggunakan notasi, atau juga disajikan dengan menggunakan diagram Venn. Nah, sekarang kita akan melanjutkan membahas tentang himpunan, yaitu tentang kardinalitasnya serta himpunan bagian. Oke, yang pertama kita akan mengenal apa itu kardinalitas himpunan. Kardinalitas himpunan itu adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan. Banyaknya anggota dinotasikan dengan NA. Jadi sekali lagi, berbicara tentang kardinalitas berarti kita berbicara tentang banyaknya anggota. Contohnya, himpunan A adalah himpunan bilangan prima yang kurang dari 10. Ini adalah cara menyajikan himpunan dengan menggunakan kata-kata. Himpunan A adalah himpunan bilangan prima yang kurang dari 10. Saya menulis kembali, saya menyajikan kembali himpunan dengan menggunakan mendata anggotanya. Maka himpunan bilangan prima yang kurang dari 10 itu kita dapat menulisnya dengan mendata anggota yaitu 2, 3, 5, 7. Jadi himpunan A itu ada 2, 3, 5, 7. Kalian lihat di sini, di dalam himpunan A terdiri dari 2, 3, 5, 7. Berarti banyaknya anggota dari himpunan A itu ada 4, yaitu 2, 3, 5, dan 7. Sehingga kalau kita bertanya tentang kardinalitas himpunan, maka NA-nya sama dengan 4. Atau banyaknya anggota dari himpunan A adalah 4. Contoh yang lain misalnya, himpunan B adalah himpunan huruf vokal dalam abjad Latin. Berarti ini adalah cara menyajikan himpunan dengan menggunakan kata-kata. Saya menulis kembali dengan mendata anggota. Jadi himpunan B itu ada A, I, U, E, O. Jadi huruf vokal yang ada pada abjad yaitu ada A, I, U, E, O. Sekarang kita hitung berapa banyaknya anggota pada himpunan B ini. Ada A 1, I 2, EU 3, E4, dan O5. Jadi kalau ditanya kardinalitas himpunan, maka jawabannya NB sama dengan 5 atau banyaknya anggota dari himpunan B adalah 5. C adalah himpunan bilangan bulat. Kalau saya tulis lagi dengan mendata anggotanya, himpunan bilangan bulat itu dimulai dari titik-titik, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini adalah infinite set.
Artinya, himpunan bilangan bulat, himpunan C ini adalah memiliki anggota yang tidak berhingga. Maksudnya tidak berhingga adalah ini sebelum minus 3 ini dilambangkan dengan titik-titik. Ini berarti menunjukkan bahwa masih ada kelanjutan sebelum min 3. Masih ada bilangan-bilangan sebelum minus 3. Begitu juga dengan 3 titik-titik di sini menunjukkan bahwa masih ada lagi bilangan setelah positif 3 ini. Sehingga himpunan C ini adalah himpunan yang tidak berhingga, himpunan yang memiliki anggota tidak terbatas. Sehingga pada himpunan C kita tidak bisa menentukan kardinalitas himpunan. Jadi, kardinalitas himpunan itu hanya bisa ditentukan pada finite set atau himpunan yang berhingga, himpunan yang memiliki anggota yang dapat dihitung. Tetapi kalau pada infinite set atau himpunan yang tidak berhingga, yang anggotanya banyak dan tidak bisa ditulis semua, tidak bisa dihitung semuanya, maka kita tidak bisa menentukan kardinalitas himpunan. Oke? Sampai di sini paham ya? Jadi, kardinalitas himpunan itu adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan. Dan yang bisa kita tentukan kardinalitas himpunan yaitu pada himpunan berhingga atau finite set. Sedangkan pada himpunan tak berhingga tidak bisa ditentukan kardinalitas himpunannya. Oke. Yang kedua, kita akan mengenal tentang himpunan bagian. Kalian adalah bagian dari siswa kelas 7. Siswa kelas 7 adalah bagian dari SMP Negeri 2 Kota Ternate. Jadi apa itu himpunan bagian? Himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika semua anggota himpunan A juga menjadi anggota himpunan B. Ditulis seperti ini, seperti huruf C. Ya, jadi bacanya adalah A himpunan bagian dari B. Jadi lambang yang seperti huruf C ini adalah himpunan bagian, lambang dari himpunan bagian. Jadi bacanya adalah himpunan A himpunan bagian dari B. Oke, contohnya perhatikan diagram Venn berikut. Pertanyaannya adalah tentukan semua himpunan bagian yang mungkin dari diagram ini, dari diagram Venn. Oke, kita coba menjawab. Perhatikan kembali diagram Venn-nya. Kita lihat di dalam himpunan semesta, di dalam diagram Venn ini ada himpunan A, himpunan B, dan himpunan C. Jadi A, B, dan C, himpunan A, B, dan C ini berada di dalam himpunan semesta. Sehingga bisa kita tulis himpunan A bagian dari himpunan S. Jadi A himpunan bagian dari S. Dilambangkan A seperti huruf C ini bacanya adalah bagian dari himpunan bagian dari S. Oke. Yang kedua, himpunan B juga merupakan himpunan bagian dari S. Himpunan C juga merupakan bagian dari himpunan S. Karena himpunan A, B, dan C berada di dalam semesta S. Kemudian kalian lihat lagi di sini, himpunan B, lingkaran himpunan B ini berada di dalam lingkaran himpunan A. Sehingga kita bisa menulis himpunan B itu adalah bagian dari himpunan A. B himpunan bagian A. Karena semua anggota himpunan B juga merupakan anggota himpunan A. Yang berikut, himpunan C bukan merupakan bagian dari A. Lambangnya seperti ini. Seperti huruf C juga tetapi ada garisnya. Ini namanya bukan himpunan bagian. Jadi C bukan himpunan bagian dari A. Kenapa? Karena himpunan C anggotanya 6, 7, 8 tidak ada pada himpunan A.
ada yang sama anggota himpunan C yang ada di A. Oke, atau himpunan C bukan merupakan himpunan B. Atau sebaliknya, B bukan merupakan himpunan C dan A juga bukan merupakan himpunan C. Nah, ini adalah contoh himpunan bagian. Jadi, himpunan A bisa dikatakan bagian dari himpunan B atau sebaliknya, itu jika semua anggota himpunan A juga merupakan anggota himpunan B. Oke, mudah kan? Nah, untuk lebih memperdalam kalian dalam materi ini, silakan boleh cari referensi lain pada internet, di Google, di YouTube banyak sekali materi-materi tentang himpunan, atau juga ini adalah kelanjutan dari pelajaran di SD. Saya yakin kalian sudah pelajari ini sebelumnya. Silakan buka kembali lagi buku SD-nya, dipelajari. Kita akan diskusi di classroom atau di WA supaya kalian bisa lebih memahaminya lagi. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan dikirim lewat WA. Oke, saya punya satu nomor saja yang harus kalian kerjakan hari ini. Ini adalah tugas kedua untuk materi himpunan. Jangan lupa mengerjakannya. Berikut juga dengan tugas-tugas yang sebelumnya. Kemungkinan bulan depan kita sudah PTS, penilaian tengah semester. Jadi kalian harus melengkapi semua tugas-tugas yang belum diselesaikan. Oke, saya berharap kalian bisa kerjasama dalam hal ini ya. Demikian video pembelajaran kita untuk hari ini, semoga bermanfaat. Silahkan kita diskusikan di WA atau di classroom. Jangan lupa ya, kumpulkan juga tugasnya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe,